Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nazarul Ilham. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat praktik tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yakni praktik supervisi akademik dan praktik coaching. Di mana di sini saya sebagai supervisor atau observer atau pengamat, saya sendiri Nazarul Ilham, dan bersama rekan saya nanti sebagai coachnya adalah Ibu Debbie Soraya dan Bapak Ahmad Abdur Rangkuti sebagai coaching. Berikut tayangan praktik supervisi akademik kami dan praktik coaching. Selamat menyaksikan. Tentang coaching dalam supervisi akademik. Dalam hal ini terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Nazarul Ilham, saya dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Saya Ahmad Abdur Rangkuti dari UPT SPF SMP Negeri 3 Lubuk Pakam. Dan saya Debbie Soraya Nasution dari UPT SPF Negeri 2 Lubuk Pakam. Baik, berikut tayangan praktik coaching dalam supervisi akademik yang akan kami lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Debbie, gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Nazrul. Alhamdulillah kabarnya hari ini baik. Gimana dengan Bapak Pak? Oke, baik Bu, alhamdulillah saya juga sehat Bu Debbie. Oh ya Bu Debbie, Bu Debbie nanti kan akan melakukan proses coaching ya Bu hari ini ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Pak, boleh. Boleh ya Bu ya. Oke, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, jadi Bu antara coach dan juga coachee akan saya amati ya Bu ya. Akan saya amati terlebih dahulu dan nanti kita ada rubrik penilaiannya Bu ya. Rubrik penilaiannya itu seperti apakah percakapannya itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diutarakan oleh coachee.
Kemudian nanti juga saya akan mendengarkan respon ya Bu ya, respon atau jawaban dari coach. Apakah itu sudah sesuai belum ya? Sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan, begitu ya. Dan nanti jangan lupa ya Bu Debbie ya, nanti Ibu harus sesuaikan juga Bu percakapannya ini sesuai dengan prinsip coaching. Seperti diantaranya adanya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum proses ini dilakukan, sebelum proses observasi ini dilakukan nih Bu ya, ada sedikit barangkali yang saya ingin tanyakan ya. Untuk yang pertama, mungkin kompetensi apa Bu yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak pada coaching kali ini yaitu kompetensi kehadiran penuh, kompetensi mendengarkan aktif, serta mengikuti pertanyaan yang berbobot kepada coaching Pak. Oke, gitu ya. Baik, jadi ada tiga ya Bu ya, ada tiga kompetensi yakni terdiri dari kehadiran penuh atau presensi ya Bu ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Di antara ketiganya ini Bu, tadi kan ada tiga ya Bu ya, kompetensi yang akan mau Ibu lakukan. Di antara ketiga ini Bu, kira-kira ada nggak lebih spesifik dari yang ketiga ini yang mungkin akan Ibu kembangkan dalam melakukan observasi? Yang lebih spesifik sih saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching Pak. Oke, baik, berarti ada dua benang merah ya Bu ya spesifikasinya ya. Yang pertama adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi Bu, kira-kira indikator ketercapaiannya apa sih Bu? Ketercapaiannya itu saya dapat dari coaching. Yang saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oke, gitu ya Bu ya. Oke, baik-baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat coach sudah menemukan solusinya sendiri ya Bu ya. Coach itu sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia alami, gitu ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya ya Ibu ya. Oke, setelah ini Ibu boleh silahkan untuk melakukan proses coaching bersama coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching berlangsung, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Bu. Assalamualaikum Bu Debbie. Waalaikumsalam Pak Abron. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu, walaupun di tengah kesibukan yang luar biasa padat ini, banyak yang harus dikerjakan, diselesaikan. Ada pekerjaan rutin, ada pekerjaan tugas tambahan ini Bu. Dari saya lihat Bapak ini kira-kira wajah Bapak kusut banget. Iya Bu. Iya, sepertinya ada yang mau diceritakan hari ini ya Pak ya. Iya, ya seperti yang kita komunikasikan kemarin di telepon kan Bu. Saya memang butuh butuh solusi mungkin dari apa yang saya hadapi ini gitu. Dimana saat ini kan saya selain mengajar, saya juga diberikan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Kemudian terkadang juga diberikan tugas tambahan itu melayani tamu-tamu yang datang dari sekolah. Tentunya kan adanya tamu, adanya kegiatan-kegiatan tugas tambahan ini sedikit mengganggu kegiatan pembelajaran dengan siswa. Itu kondisinya. Oh begitu. Jadi kira-kira yang menjadi permasalahannya itu yang bagaimana menurut Bapak? Di satu sisi sih saya ingin mengajar saya tidak terganggu, tetapi di satu sisi juga saya ingin tugas-tugas itu terselesaikan dengan baik gitu. Nah itu saya kadang dilematis keadaan itu, sehingga kemudian ada yang dikorbankan, dan tentunya yang dikorbankan itu yang selama ini terjadi adalah murid gitu kan Bu. Kadang saya masuk ke kelas itu hanya 20 menit, kemudian harus mengurus pekerjaan yang lain sehingga murid itu ditinggal. Saya tinggalkan sehingga tidak jarang juga sampai akhir habis jam pelajaran itu. Jadi saya merasa ada semacam beban di dalam batin saya, kok bisa seperti ini, sampai kapan seperti ini. Itu yang ingin saya konsultasikan, atau saya ingin menerima solusi melalui coaching lah dengan Ibu gitu. Berarti kira-kira paling utama itu hambatannya apa Bapak rasa? Selama ini memang yang saya hadapi sepertinya saya kurang mahir dalam memanage waktu.
atau menentukan prioritas mana yang harus saya kerjakan. Tetapi di satu sisi juga saya ingin menunjukkan saya punya sikap yang dedikatif kepada pimpinan, begitu kan Bu. Artinya jangan sempat ketika pimpinan memerintahkan sesuatu itu saya dianggap itu abai, dianggap itu acuh, tidak peduli. Jadi saya merasa itu nantinya mempengaruhi kinerja saya terhadap di satuan pendidikan ini Bu. Gitu. Kira-kira aksi apa yang sudah Bapak lakukan untuk kedepannya? Memang mengetahui masalah ini Bu, saya berusaha sekarang merapikan catatan lah, jadwal. Saya tulis itu di buku agenda saya. Saya bagi itu mana yang rutin, mana yang sifatnya insidental. Memang sih masih berproses. Sejauh ini ada sedikit perubahan sih memang kan Bu, perubahan artinya karena sudah mulai ditulis, jadi tidak terbebani di pikiran semata. Jadi saya merasa ini bisa didahulukan, ini prioritas, ini mana yang harus dipentingkan, begitu Bu. Berarti apakah itu sudah menjadi strategi Bapak pada saat ini? Iya, saat ini memang sepertinya saya gunakan seperti itu kan Bu. Walaupun untuk menentukan prioritas itu kadang terkendala untuk mengerjakan hal-hal yang tiba-tibanya misalnya diperintahkan oleh pimpinan atau kepala sekolah, Pak ini kita nanti datang pengawas misalnya, tolong siapkan ini gitu kan. Jadi otomatis pada saat itu misalnya saya di dalam kelas, saya tinggalkan kelas itu gitu. Itu itulah mungkin masalahnya kan Bu. Kalau dibandingkan dulu sih lebih kompleks, lebih tidak punya solusi saya pikir gitu. Jadi seberapa besar Bapak telah melakukan komitmen itu Pak? Secara pribadi sih saya memang ingin menjadi yang terus lebih baik dalam kinerja. Jadi selain saya berusaha menulis dalam bentuk catatan harian, saya juga sering berbincang-bincang dengan teman kan Bu, untuk mengamati bagaimana sebetulnya performa atau kinerja saya itu. Jangan sampai saya bagus di pekerjaan tugas tambahan, tetapi di tugas utama sebagai mengajar ini justru tidak baik dalam kinerjanya. Jadi saya berusaha juga sharing dengan teman-teman. Saya bilang ke teman-teman itu, coba tolong ingatkan saya kalau misalnya ada yang bisa teman-teman berikan terhadap apa yang saya lakukan selama ini, tolong diberikan supaya lebih baik begitu Bu. Berarti Pak, dari percakapan kita ini permasalahan ini bukan Bapak saja yang bisa menyelesaikan. Kira-kira menurut Bapak siapa saja orang yang terlibat dalam penyelesaian masalah Bapak ini? Yang pertama sih memang diri saya sendiri yang utama. Yang kedua pimpinan, artinya saya juga perlu mengkomunikasikan sama pimpinan jika saya itu memang masih dalam keadaan mengajar, supaya pimpinan itu memahami bahwasanya ketika ada perintah yang mungkin ada jeda waktu untuk dilaksanakan, supaya maklum karena masih ada tugas mengajar. Tugas mengajar di kelas itu dikondisikan, dan juga saya minta bantuan ke teman mengajar di kelas sebelah supaya memantau kelas saya Bu. Itu yang saya pikir itu cukup membantu juga sih. Oke, Ibu Debbie, bagaimana Bu tadi hasil proses coachingnya tadi sudah dilakukan ya Bu ya? Sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Pak Nazarul, hari ini kami berjalan dengan baik dan lancar. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi nih Bu ya,
ada beberapa pertanyaan nih Bu ya. Pertama, kira-kira Bu, apa saja sih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang sebelumnya sudah diinginkan tadi atau yang diharapkan tadi? Ya. Selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi yang dilakukan Bapak tersebut tadi apa, serta tanggung jawabnya terhadap rencana aksi itu apa. Dan juga menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik. Berarti Ibu Debbie sudah berhasil ya Bu ya dalam melakukan proses coaching tadi dan sudah melakukan sesuai dengan alur tirta dan proses coachingnya Bu ya, dan itu sudah sesuai berarti tadi ya. Dan tadi juga tadi kalau saya amati ya Bu ya, ada beberapa catatan nih Bu Debbie ya. Tadi kan sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta ya, yaitu dengan menanyakan tujuan kepada coach ya kan Bu. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya apa, kemudian sudah mengarahkan coach, sudah apa ya, ibaratnya sudah merangsang, sudah memancing coach atas pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan untuk si coach tersebut dapat menemukan permasalahannya sendiri, untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri, begitu ya Bu ya. Nah oke Bu, jadi saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach itu Bu ya. Nah jadi Ibu memang sudah terlihat nampak fokus ya terhadap coach, dan harusnya di situ tadi memang sudah ada, tadi juga di situ sudah ada nampak proses kesadaran atau presence ya, kehadiran penuh ya Bu ya, kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, yang tentunya Ibu juga tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh si coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan olehnya. Begitu luar biasa ya Bu ya. Nah jadi Bu, kira-kira apa yang perlu sudah diberikan untuk proses coaching hari ini Bu? Prosesnya hari ini Pak, yang perlu saya kembangkan, ingin mendalami lagi, memahami lebih lah Pak dari alur tirta. Demikianlah praktik demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang telah kami lakukan. Semoga dapat menginspirasi dan terima kasih. Salam Guru Penggerak.